akan mencelakakan kamu. Tiba-tiba saja orang ini datang kepada kamu, meminta maaf kepada kamu atas apa yang telah dia lakukan. Karena apa? Tidak sampai 1 minggu, siap-siap akan ada yang datang kepada kamu. Dia memohon-mohon sambil menangis. Dia memohon maaf kepada kamu atas kesalahan yang telah dia perbuat ke kamu. Tapi anehnya, kamu sendiri tidak tahu bahwa orang ini telah melakukan hal-hal yang tidak baik ke kamu. Ya, karena kamu tidak tahu juga memang bahwa kamu sebenarnya sedang dicelakakan oleh seseorang tersebut. Hanya saja kebetulan kamu ditolong oleh leluhur kamu. Atas restunya Tuhan, dan semesta berpihak kepada kamu, dan juga tidak lupa karena karma kebaikan kamu, sehingga kamu selamat. Bismillah, ucapkan kun fayakun terjadilah. Saya doakan jika video ini lewat beranda kamu, hujan deras dan banjir ini akan berganti menjadi rezeki tak terduga di esok hari buat kamu. Bismillah. Kepribadian kamu yang harus kamu sadari ini sangatlah istimewa. Walaupun saat ini kamu merasa kesepian, namun kamu masih ramah terhadap orang lain. Kamu adalah orang yang menyimpan trauma dan luka yang mendalam, namun kamu masih bisa tetap tersenyum. Kamu adalah orang yang tidak ragu menolong dan mudah merangkul orang lain, meskipun kamu tidak bisa menghadapi kesulitanmu sendiri. Kamu orang yang paling hebat, walaupun kamu tidak bisa memeluk kesakitanmu sendiri. Kamu orang yang tulus mengasihi orang lain, dan kamu sudah terbiasa dengan dingin dan hampanya kesendirian kamu. Duri kesabaran menjadi mahkota keberhasilan. Tak perlu takut pada luka dari duri-duri perjalanan. Sabar adalah seni menjadikan tiap tusukan sebagai pelajaran, hingga akhirnya duri-duri itu berubah menjadi mahkota yang menghiasi puncak kemenanganmu. Duri kesabaran menjadi mahkota keberhasilan. Tak perlu takut pada luka dari duri-duri perjalanan. Pesan saya ini adalah menceritakan tentang perasaan kamu. Perasaan kamu dengan pasanganmu. Apa yang membuat kamu sedemikian hebat mencintainya? Jawabannya, bahwa kamu percaya bahwa Allah menitipkan perasaan pada hati seseorang. Itu bukan tanpa alasan. Dan jika pada akhirnya hatimu harus kecewa, tidak apa-apa. Rasa yang Allah tanamkan di hatimu tidak lain hanya agar kamu bisa melihat nikmatnya ikhlas pada puncak mencintai seseorang. Kamu percaya rasa yang tertanam di hatimu untuk seseorang adalah bentuk nyata Allah menunjukkan betapa nikmatnya. Wallahi, kamu tidak ingin menjadi manusia yang munafik. Betapa kamu tersiksa saat takdir yang kamu harapkan tidak dapat kamu menangkan. Sampai pada akhirnya kamu memilih untuk ikhlas dengan sebuah perasaan yang kamu pendam. Namun entah alasan apa Allah memberikan kesempatan untukmu lagi untuk merawat perasaanmu itu. Dan kamu masih mencintainya. Kamu masih memikirkannya. Kamu tidak tahu bentuk takdir seperti apa setelahnya. Untuk saat ini, hatimu hanya masih memilih dia. Pesan saya ini adalah menceritakan tentang perasaan kamu. Perasaan kamu dengan pasanganmu. Apa
yang membuat kamu sedemikian hebat mencintai? Wow, sungguh sangat luar biasa. Di sini saya melihat energimu begitu kuat. Kamu akan kelimpahan rezeki di hari Jumat besok. Ambilkan pilihan ini serta dibagikan. Inilah 5 tanda Allah akan menaikkan derajatmu. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kita share video ini dan semoga kelak menjadi pahala jariah kita. Amin. 1. Banyak orang bergunjing tentangmu, meskipun kamu tidak melakukan kesalahan. Kedua, kamu akan menghadapi kesedihan yang panjang, sampai di titik kamu ingin menyerah. Ketiga, orang terdekatmu perlahan akan dijauhkan darimu. 4. Kamu akan dihadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi. Kamu dihadapkan untuk berurusan dengan orang-orang yang tidak suka dirimu. Namun setelah itu, kamu akan merasakan anugerah dari yang telah kamu lalui, dan derajatmu akan dinaikkan oleh Allah. Inilah 5 tanda Allah akan menaikkan derajatmu. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kita share video ini. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jauhilah 7 perkara, maka tubuhmu akan terasa nyaman dan hatimu akan terasa tenang. Pertama, jangan meratapi masa lalu. Betapa ruginya seseorang menghabiskan hidupnya hanya untuk meratapi sesuatu yang telah berlalu. Kedua, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena hal itu akan menimbulkan kekhawatiran, depresi, dan stres. Ketiga, jangan menghina orang lain, berkacalah pada diri sendiri sebelum menghina orang lain. Keempat, jangan meminta balasan karena hal itu sama saja akan menjatuhkan kehormatan dan harga diri. Kelima, jangan tamak karena sifat tamak akan menghalalkan segala cara agar mendapatkan yang ia mau. Keenam, jangan marah kepada orang yang terlihat tenang karena hal itu sama saja membangunkan singa dari tidurnya. Ketujuh, jangan memuji orang yang tidak tahu diri, karena orang yang tidak tahu diri semakin dipuji semakin menjadi-jadi, dan dia tak akan menemukan jalan untuk mengoreksi dirinya. Ketika selesai sholat, aku tertidur di atas sajadah dan meneteskan air mata sambil berkata, "Maaf ya Allah, aku akan terus belajar mencintaimu." Lalu malaikat berkata, Ya Allah, apa aku harus mencatat ibadah hambamu ini? Sedangkan ia beribadah tapi hati dan pikirannya tidak. Lalu ia hanya mengingatmu dikala sedih. Lalu Allah menjawab, "Tidaklah engkau melihat wahai malaikat, hambaku ini tidak punya siapapun selain aku. Dan tidaklah engkau melihat betapa sulitnya ia berperang dengan pikirannya hanya ingin mengingatku. Aku tahu dia terpaksa, tapi aku tetap mencintainya. Karena dia sudah berusaha untuk selalu mengingatku." Ketika selesai sholat, aku tertidur di atas sajadah